Ustadz Yusuf Mansur sebagai pendiri sekaligus pemilik dari City Property mendedikasikan proyek properti ini akan dikembangkan secara profesional, menguntungkan berbagai pihak, dan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Royal Paragon adalah properti kondotel terbaru persembahan City Property. Terletak di jantung wisata dan pendidikan kota Jogja, lokasinya sangat dekat dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya, area wisata Kaliurang, dan Gunung Merapi. Dengan fasilitas keamanan CCTV 24 jam, hospitality service, minimarket, fitness center syariah, kolam renang syariah, dan parkir di basement bertingkat 2 yang luas, Royal Paragon menawarkan konsep one-stop living yang akan memanjakan siapa saja. Belum lagi fasilitas Sky Lounge dan resto yang dikelola oleh Warung Group Management, perusahaan kuliner terkemuka yang terkenal dengan brandnya Warung Steak and Shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita kembali ke Jogja. Nah ini investigasi saya di Jogja ya, terkait ya sama sih sebenarnya, masih seputar investasi. Ya saya bilang ini investasi bodong ya. Kenapa? Karena nggak ada wujudnya. Kalau desainnya ada tapi wujudnya nggak ada, dalam artian wujud yang ditawarkan Yusuf Mansur ya, jadi bukan pihak lain atau pihak ketiga dan lain-lain, ini hanya fokus pada Yusuf Mansur. Nah teman-teman, investasi ini sebenarnya hampir berbarengan dengan Hotel City, patungan usaha kayak gitu, dan ada juga MoeVG, dan ini salah satunya adalah di sini tertulisnya ya Royal Paragon. Nah, saya nggak mau ngomongin Paragonnya ya, tapi di sini tulisannya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat apa yang ditawarkan sama ya mungkin manajemen Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi ini kan hubungannya dengan Yusuf Mansur, jadi ya kaitannya dengan sesuatu yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur sebenarnya. Dan ini ya sebenarnya penawaran ini sama dengan kayak patungan usaha kayak gitu, cuma ya ini lokasinya berbeda. Tapi kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Royal Paragon adalah properti kondotel terbaru persembahan City Property. Terletak di jantung wisata dan pendidikan kota Jogja, lokasinya sangat dekat dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya, area wisata Kaliurang, dan Gunung Merapi. Dengan fasilitas keamanan CCTV 24 jam, hospitality service, minimarket, fitness center syariah, kolam renang syariah, dan parkir di basement bertingkat 2 yang luas, Royal Paragon menawarkan konsep one-stop living yang akan memanjakan siapa saja. Belum lagi fasilitas Sky Lounge dan resto yang dikelola oleh Warung Group Management, perusahaan kuliner terkemuka yang terkenal dengan brandnya Warung Steak and Shake. Lebih menariknya lagi, untuk manajemen dan operasional Royal Paragon ini, City Property akan bekerja sama dengan The Paragon Management Indonesia, sebuah manajemen properti yang telah menyabet 2 penghargaan Muri sebagai jaringan operator kos eksklusif pertama di Indonesia dan jaringan operator kos eksklusif pertama di Indonesia yang memiliki hak paten. Insya Allah, didukung pengalamannya mengoperasikan puluhan unit kos eksklusif dan hotel yang tersebar di seluruh Indonesia, The Paragon menjanjikan profesionalitas di dalam mengelola kondotel Royal Paragon ini, tentunya dengan prinsip-prinsip berbasis syariah. Dengan berbagai keistimewaan itulah, Royal Paragon Kondotel Yogyakarta menawarkan produk early bird bagi para investor dengan harga spesial dan berpotensi mendapat gain kurang lebih 20% setahun. Ingin mengambil kesempatan emas ini? Tunggu apa lagi? Royal Paragon menawarkan ROI atau leaseback setelah handover unit. Besarnya leaseback yang kami tawarkan adalah setara 8-12,5% per tahun dari operasi hotel yang dikelola. Royal Paragon, comfort living with easy access and helpful service.
Hubungi marketing kami di 081 90 40 59999 atau 0812 933 26426. Dukungan moral dan material dari para investor sangat membantu kami di dalam menjalankan roda usaha ini, sehingga di kemudian hari akan bisa memberdayakan untuk kepentingan umat secara bersama-sama dan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, insya Allah. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, saya dapat informasi dari Facebook. Di sini tulisannya Royal Paragon UST YM. Nah, di sini jelaskan Yusuf Mansur ya, yang singkatannya YM gitu. Kita ambil bagian yang paling belakang di sini, yang pertama kali posting yaitu di tahun 2013 November tanggal 25. Nah, teman-teman nanti saya screenshot ya. Ini postingan pertamanya kayak gitu. Nah, ada postingan-postingan yang cuma kayak gitulah. Tapi ada postingan penting di sini tentang Paragonnya. Di sini diupload tanggal 26 November 2013. Sekilas tentang Royal Paragon USTYM, merupakan bisnis yang kemudian bisa dimiliki oleh masyarakat secara luas dengan konsep kesepakatan kerjasama dalam bla 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 gitu ya. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Intinya bisnisnya adalah bisnis properti yang masyarakat umum sebagai investornya. Ya ini ya biasalah kayak gitu ya. Jadi intinya ya menggalang dana dari umat ya. Umat yang berinvestasi tapi nanti kepemilikannya Yusuf Mansur kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu dengan yang sama dengan yang lainnya ya teman-teman. Di sini ada gambarnya teman-teman ya. Di sini ada gambarnya. Ada komentar satu ya. Tapi komentarnya dari Royal Paragon UIM, bermimpi wujudkan dengan aksi nyata berdoa untuk menjadi penolong dan senjata kita. Ya itu cuma satu komentar ya. Kalau saya lihat ke atas lagi ya cuma pernyataan biasa. Jadi pernyataan yang fokus ke sana itu yang tadi di bawah ya teman-teman. Itu postingan-postingan awalnya ada di bawah tentang Royal Paragon. Jadi apakah Royal Paragon ini ada? Saya nggak ngomongin lagi-lagi, saya nggak ngomongin Paragonnya ya, tapi saya ngomongin tentang investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur di sini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman nanti bisa baca. Intinya bisnis properti ini juga merupakan bisnis yang selalu naik dan naik jumlah nominal penawarannya, sehingga kita bisa mengamankan posisi finansial kita dalam bisnis properti ini. Jadi intinya seperti yang ditawarkan Yusuf Mansur ketika membuka patungan usaha, yang katanya valuasi Hotel City itu akan terus naik, sehingga walaupun misalkan nggak mendapatkan profit pun investasinya akan terus naik. Tapi faktanya tidak ada laporan, tidak ada apa. Pokoknya intinya ya nggak jelas lah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, saya bisa perlihatkan video. Saya mencoba mencari ya lokasi di mana yang kira-kira akan dibangun ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat video di investigasi saya berikut ini. Yuk check it out. Oke teman-teman, kali ini saya ada di Yogyakarta ya. Ini saya ambil di setelah lebaran ya, sekitar seminggu lebih lah. Nah ini di perempatan yang mau ke Genjayan ya. Jadi jalan ini cukup terkenal kalau teman-teman aktivis di Yogyakarta ya. Nah teman-teman, ini saya mau menelusuri tentang alamat kantor ya. Jadi kalau melakukan pendaftaran investasi Yusuf Mansur di Paragon, Royal Paragon itu kantornya di sini ya teman-teman. Jadi di Genjayan. Cuma alamat nomor kantornya nggak ada, cuma ada nomornya, dan dihubungi juga susah. Intinya dihubungi udah nggak bisa gitu ya. Nah saya cari
sesuai dengan titik map dan ini ya, dan mencoba hal-hal yang terkait di daerah ini ya teman-teman. Nah, kalau melihat dari titik mapnya, kalau misalkan saya cari itu di daerahnya udah deket sini ya teman-teman, tapi masih di depan lah gitu ya. Jadi intinya teman-teman, investasi ini ya, ini saya coba berhenti sebentar nyari apakah masih ini, karena ini kan titik mapnya nggak terlalu jelas ya, jadi saya berhenti tapi masih di depan. Nah, intinya investasi ini investasi yang mirip seperti patungan usaha gitu ya, kayak Hotel City. Dan sebenarnya penawaran yang kayak gini nggak cuma 1 atau 2, masih ada lagi ya teman-teman. Ada Kelapa 2 Village, terus Royal Paragon, dan apa ya, masih kayak Hotel City, dan ada lagi sebenarnya teman-teman. Nah, ini sudah dekat ya, saya coba nanti kalau misalkan udah dekat saya akan zoom ya teman-teman, biar teman-teman tahu sebenarnya ada apa di sini gitu ya. Saya juga penasaran sih sebenarnya kenapa si Bang Ucup ini bikin program banyak sekali. Setelah saya telusuri, ternyata memang program-program ini tujuannya dia mau ngumpulin uang dari umat, tapi dia nggak mau modal, tapi nantinya atas nama dia gitu. Jadi umat itu cuma sekedar setor. Ini saya bilang kayak gini, ini berdasarkan fakta yang terjadi ya. Itu teman-teman, ada warung steak. Nah, itu titiknya kurang lebih di situ ya teman-teman. Apakah itu berkaitan dengan warung steak atau enggak? Yang jelas gini ya teman-teman, warung steak itu milik Yusuf Mansur bekerja sama dengan rekannya gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri lah. Nah, itu saya zoom ya teman-teman, nanti itu lokasinya cuma ada warung steaknya. Jadi kalau misalkan saya cari kantor yang kayak gitu nggak ada. Apakah, yang jadi pertanyaan, apakah kantor itu yang sebelumnya bertujuan untuk mengumpulkan investasi itu sekarang jadi warung steak ya teman-teman? Karena ada di beberapa wilayah yang kayak tadinya bekas kayak rumah tahfiz gitu ya, kemudian jadi warung steak gitu ya. Nanti saya bisa perlihatkan sini, bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, investigasi saya ternyata Royal intinya kantor bekas untuk ngumpulin uangnya itu ya daerah segitu ada warung steak. Apakah itu bekas kantornya kayak gitu ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas keberadaannya adanya cuma warung steak gitu ya teman-teman. Kita sampai di sini dulu, nanti lanjut untuk penjelasannya teman-teman. Nah itu teman-teman videonya. Jadi ya sebenarnya saya nggak tahu apakah itu yang mau dibangunnya di sana atau lokasi kantornya di sana. Nah, kalau tempat yang mau dibangun di sana sebenarnya itu mustahil, menurut saya kata mustahil, karena sangat padat ya. Artinya banyak ruko-ruko di sana yang sangat padat, yang saya tidak tahu ada lahan kosong di sana. Jadi sepertinya mustahil dibangun di sana. Tapi teman-teman kan lihat sendiri bahwasanya ada satu lokasi yang di sana itu ada warung steak ya teman-teman. Apakah tempat itu dulunya menjadi kantor atau menjadi tempat untuk komunikasi dengan para investor atau bagaimana? Karena di sini teman-teman di profilnya itu ditulis Jalan Genjayan, Yogyakarta City, Indonesia, Special Region of Yogyakarta. Jadi cuma seperti itu keterangannya. Apakah dulu tempatnya di sana atau tidak ya saya nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas cuma di sana ditulis. Tapi di sini juga ditulis nomor WA, nomor ini ya, nomor ponselnya ya. Ya saya nggak tahu apakah ini milik orang yang bertanggung jawab atau tidak. Tapi ya percuma saja ketika saya hubungi juga nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman investigasi saya. Jadi teman-teman saya harap berhati-hatilah dalam penawaran bisnis investasi, baik itu properti, baik itu model bisnis apapun. Kalau track recordnya nggak jelas, terus manajemennya nggak jelas, terus sistem, jadi penawaran sistem keuangannya juga nggak jelas. Karena
sebenarnya pemerintah menyediakan lahan-lahan untuk berinvestasi dengan benar gitu. Ya baik sukuk ataupun misalkan nanti ada obligasi dan lain-lain, itu sebenarnya sama-sama investasi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi dalam bentuk fisik gitu ya, seperti membangun hotel, membangun apa, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang ya membuka lahan besar di sana, baik itu kayak rumah sakit, kayak apa itu yang perusahaannya udah TPK atau yang memang penawarannya itu ditawarkan untuk umum gitu ya teman-teman. Jadi ya misalkan Anda ngambil franchise yang udah ada gitu ya. Ya kalau misalkan Anda mau ngambil franchise yang besar ya banyak lah. Atau misalkan mau ambil franchise yang kecil seperti es krim yang rame kayak gitu. Ya banyak juga teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya mengumpulkan investasi dan teman-teman harus paham berinvestasi dengan baik. Oke teman-teman, sampai di sini. Tunggu investigasi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.